Assalamualaikum. Apa kabar Ayah Bunda? Semoga selalu sehat walafiat ya. Di video kali ini bersama saya Dr. Vivi spesialis anak akan membahas tentang penyakit yang sering kali muncul saat musim hujan, yaitu demam berdarah dengue atau DBD pada anak. Kenali tanda-tanda bahayanya, waspadai, dan jangan lengah dengan penyakit yang berbahaya ini. Yuk kita simak videonya. Tapi jangan lupa Ayah Bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar Ayah Bunda bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan anak lainnya di channel ini. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Terdapat 4 serotipe virus dengue, yaitu virus DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Sehingga bila seorang anak pernah terkena penyakit DBD, ia bisa terkena lagi. Menurut profil kesehatan di Indonesia tahun 2014, DBD dapat terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Dan hampir setiap tahun penyakit ini menyebabkan epidemi pada musim hujan. Hal ini disebabkan oleh keempat serotipe virus dengue ada di Indonesia. Iklim tropis yang mendukung kehidupan virus dan faktor nyamuk. Masih adanya air bersih yang tertampung sebagai media pertumbuhan larva nyamuk Aedes aegypti, serta peningkatan curah hujan. Demam berdarah dengue lebih sering terjadi pada seorang anak dan bisa lebih berbahaya karena respon imun anak terhadap infeksi virus dengue belum sempurna, sehingga anak lebih mudah terserang dengan hasil akhir infeksi adalah kerusakan dinding pembuluh darah dan perembesan plasma darah. Bagaimanakah gejala-gejala penyakit demam berdarah dengue? Ada 3 fase penyakit DBD yang harus Ayah Bunda ketahui. Di antaranya fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Pada fase demam biasanya ditandai dengan demam yang mendadak tinggi, terus-menerus bisa sampai 40 derajat Celcius, yang disertai dengan nyeri kepala, nyeri otot seluruh badan, nyeri sendi. Kemudian tampak kemerahan pada kulit, khususnya pada kulit wajah. Gejala-gejala lain seperti nafsu makan berkurang, mual, dan muntah sering ditemukan. Pada fase ini sulit dibedakan dengan penyakit yang bukan dengue maupun antara penyakit dengue berat dan yang tidak berat. Bila diperiksakan laboratorium darah, biasanya ditemukan adanya penurunan jumlah sel darah putih dan pada awal fase ini jumlah trombosit dan nilai hematokrit atau kekentalan darah seringkali masih dalam batas normal. Fase demam biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua adalah fase kritis. Setelah melewati fase demam, banyak orang tua merasa anaknya telah sembuh karena suhu tubuhnya mulai turun sampai mendekati batas normal. Hal ini yang sering menyebabkan terlambatnya orang tua mengajak anaknya berobat, karena menganggap bila suhu tubuh mulai turun berarti penyakit akan mengalami penyembuhan. Padahal ini justru fase demam berdarah yang paling berbahaya, karena kemungkinan bisa terjadi perdarahan dan kebocoran plasma darah yang akan menyebabkan shock atau kegagalan sirkulasi dan berpotensi menyebabkan kematian. Fase kritis biasanya terjadi paling sering pada hari ke-4 sampai ke-6, atau dapat terjadi lebih awal pada hari ke-3 atau lebih lambat pada hari ke-7 sejak dari mulai sakit demam dan berlangsung selama 24-48 jam. Pada fase ini, cairan tubuh penderita harus dipantau dengan ketat. Pasien tidak boleh kekurangan maupun kelebihan cairan. Pada fase kritis, bisa terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler sehingga akan terjadi perembesan plasma atau plasma leakage, sehingga darah menjadi kental dan pasien dapat mengalami shock atau penurunan tekanan darah yang drastis, serta bisa terjadi perdarahan pada kulit, hidung, dan gusi. Apabila tidak ditangani segera, kondisi ini dapat berujung pada kematian. Sedangkan pada pasien yang tidak mengalami peningkatan permeabilitas kapiler akan menunjukkan perbaikan klinis sehingga menuju kesembuhan. Tanda bahaya yang harus diwaspadai pada fase kritis ini seperti muntah yang terus-menerus, nyeri perut, perdarahan pada kulit, dari hidung, gusi sampai terjadi muntah darah, dan buang air besar berdarah. Pada fase ini juga dapat ditemukan badan dingin,
terutama pada ujung-ujung lengan dan kaki, sebagai tanda shock, tampak lemas, bahkan terjadi penurunan kesadaran. Pada pemeriksaan darah, dapat juga ditemukan penurunan jumlah trombosit yang disertai dengan peningkatan nilai hematokrit atau kekentalan darah yang nyata. Kemudian yang ketiga adalah fase pemulihan, di mana pada fase ini akan terjadi pada pasien yang berhasil melewati fase kritis, yaitu pada 48-72 jam setelah fase kritis, yang ditandai oleh perbaikan keadaan umum, nafsu makan pulih, anak tampak lebih ceria, dan pengeluaran air kemih atau diuresis yang cukup atau lebih banyak dari biasanya. Pada pemeriksaan laboratorium darah, nilai hematokrit atau kekentalan darah akan mengalami penurunan sampai menjadi stabil dalam rentang normal dan disertai dengan peningkatan jumlah trombosit secara cepat menuju nilai normal. Kapankah orang tua membawa anak ke fasilitas kesehatan? Bila dijumpai tanda-tanda sebagai berikut, yaitu apabila demam berlangsung lebih dari 3 hari yang tidak turun-turun setelah pemberian obat penurun panas. Lalu demam yang disertai dengan bintik-bintik merah di kulit yang tidak hilang dengan penekanan. Kemudian demam yang disertai dengan perdarahan spontan di mulut, hidung, atau tempat lain yang tidak biasa. Kemudian demam yang disertai dengan penurunan trombosit, leukosit, dan peningkatan hematokrit atau kekentalan darah. Kemudian terdapat penderita DBD di sekitar tempat tinggal atau sekolah. Lalu anak cenderung sulit tidur dan sulit dibangunkan. Anak meracau, kemudian ujung-ujung jari teraba dingin saat bebas demam. Yang hal ini kemungkinan anak mengalami renjatan atau shock. Kemudian demam yang disertai dengan tanda-tanda bahaya seperti muntah-muntah yang sering, sakit perut hebat, atau buang air kecil yang berkurang, atau tidak ada buang air kecil dalam 4-6 jam terakhir. Pada penderita DBD, dibutuhkan pemantauan atau observasi terus-menerus, terutama pada fase kritis atau hari bebas demam. Pada penderita yang dirawat, tujuan perawatan adalah untuk menjamin observasi dan menjaga volume cairan pembuluh darah yang memadai. Bagaimana dengan pengobatan penyakit DBD? Sampai saat ini belum ada obat atau antivirus yang spesifik untuk penyakit DBD. Pengobatan yang utama adalah mempertahankan keseimbangan cairan dengan pemberian cairan yang cukup, tidak kurang maupun berlebihan. Jenis, jumlah, dan cara pemberian berdasarkan atas fase penyakit, keadaan klinis, dan atas panduan nilai hematokrit atau kekentalan darah. Sebelum dibawa berobat, anak dapat diberikan cairan rumah tangga sebanyak yang anak mampu. Cairan yang dianjurkan untuk penderita DBD adalah cairan yang mengandung mineral seperti oralit ataupun cairan isotonik kaleng. Pemberian jus jambu, angkak, atau kurma untuk penderita DBD belum terbukti bermanfaat secara ilmiah dan belum bisa dijadikan pedoman. Tidak ada larangan untuk memberikan cairan tersebut kepada penderita DBD. Namun perlu diperhatikan bahwa pada anak yang sedang sakit, pemberian minum yang bercita rasa tajam dapat memancing muntah. Muntah yang berlebihan dapat memperburuk kondisi si anak. Pengobatan yang lain yaitu berupa simptomatik, yaitu pemberian obat penurun demam. Obat yang direkomendasikan adalah obat yang mengandung paracetamol, sedangkan aspirin, salisilat, dan ibuprofen dilarang penggunaannya karena dapat meningkatkan risiko perdarahan dalam. Lalu anak sebaiknya banyak beristirahat di tempat tidur. Dengan istirahat, si anak akan lebih cepat untuk pulih. Istirahat dapat membantu pemulihan jaringan tubuh yang rusak saat terkena kondisi ini. Keberhasilan pengobatan sangat dipengaruhi oleh diagnosis dini dan pemantauan keadaan klinis serta pemberian cairan yang tepat. Bagaimanakah pencegahan penyakit DBD? Masyarakat perlu mewaspadai dan mengantisipasi serangan penyakit DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan supaya dapat menghilangkan sarang atau tempat perindukan nyamuk. Saat ini pencegahan DBD yang paling efektif dan efisien adalah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+ yang mungkin sering ayah bunda dengar. Berikut saya ingatkan kembali kegiatan 3M, yaitu menguras,
adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es, tempat minum burung, vas bunga, dan lain-lain sekurang-kurangnya 7 hari sekali. Kemudian menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, toren air, dan sebagainya. Lalu memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk, atau kalau tidak memungkinkan dibuang dengan cara menguburnya. Adapun yang dimaksud dengan plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti menggunakan kelambu saat tidur, mengatur cahaya dan ventilasi rumah, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah, mengoleskan obat anti nyamuk atau repellent pada daerah kulit terbuka kecuali muka, kemudian menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, lalu menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, serta memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, dan lain-lain. Fogging yang efektif merupakan salah satu cara menurunkan populasi nyamuk. Namun, perlu diperhatikan dosis insektisida yang digunakan, perhitungan arah angin, dan perhitungan radius daerah cakupan. Fogging sebaiknya dilakukan pada pagi hari pada pukul 7 pagi sampai dengan 10 pagi dan sore hari pada pukul 15 sampai dengan 17. Bila dilakukan pada siang hari, nyamuk sedang tidak beraktivitas dan asap fogging mudah menguap karena udara siang hari yang panas. Fogging sebaiknya tidak dilakukan pada keadaan hujan. Kemudian pemberian vaksin dengue. Sesuai dengan jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020, vaksin dengue diberikan hanya untuk anak yang sudah pernah terinfeksi virus dengue atau mengalami DBD. Vaksin dengue berfungsi untuk mengurangi risiko keparahan demam berdarah dengue pada anak yang berusia 9 tahun sampai dengan 16 tahun yang sudah terinfeksi virus dengue sebelumnya. Pemberian vaksin tidak lantas mengurangi upaya pencegahan DBD yang ada dan dilakukan bersama-sama. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya infeksi DBD, keikutsertaan masyarakat dalam usaha pencegahan, dan adanya vaksin, maka diharapkan angka kesakitan dan kematian anak akibat DBD di Indonesia dapat diturunkan. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang demam berdarah dengue pada anak. Jika dirasakan bermanfaat, silakan Ayah Bunda share ke teman-teman atau saudara yang lain. Salam sehat, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.